selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengasih lagi ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Pegas, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan ke-8 Tins. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 472. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco hari Jumat didistribusi, tapi kalau dicek dalam seminggu sama ya, Medco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco setelah minggu kemarinnya dia mencapai puncaknya di 490 sampai 500, dia turun ya selama 5 hari terus koreksi dan sekarang di area support lagi. Dengan kondisi seperti ini, MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Tetap ada peluang Medco minggu depan rebound. Targetnya masih sama 500, dan kalau Bapak Ibu yang mau coba beli Medco ya tinggal cut loss kalau Medco tutupannya di bawah 460, karena dia membentuk lower low ya berarti lanjut downtrend. Kalau memang IHSG nantinya minggu depan rebound, dan harusnya Medco juga ikutan rebound, minim-minim bisa 500. Jadi ini kesempatan cut lossnya paling 5% dan target profitnya itu 28 poin, hampir 5% ya, 500, dan cut lossnya cuma 3% aja nih di 456 ya, dia membuat low baru. Jadi seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di bawah 450 ya silahkan juga, tapi kalau saya sarankan 456 dah cut loss saja kalau dia tutup di bawah 460. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup di harga 260 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dia dari broker summary-nya selama seminggu itu ada sedikit akumulasi. Kalau cuman hari Jumat, Elsa malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa sudah mulai bertahan dan gak membuat low baru ya. Memang support psikologisnya itu 250, tapi di 256 itu berapa kali di retest ya. Nih, bahkan dari Juli 2021. Nah, ini dia mantul terus dari 256. Ya, kalaupun yang mau coba spek buy tinggal cut loss kalau dia jebol 250. Toleransinya 250, jebol itu jual. Masa Bapak Ibu mau dibawa sampai 240 ya? Jangan ditoleransi. Mending cut loss dulu di 250 nanti baru buyback. Tapi kalau saya lihat kalau sampai turun dari 250 ya arahnya downtrend, dan paling rebound terbatas, tapi tren panjangnya dia downtrend. Dan kalau mau mulai uptrend ya harusnya bottomnya ini 250 256 ini jadi bottom dan dia mencoba naik. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat dari weekly-nya juga masih bagus ya, masih bertahan ya. Kalau mau bagus memang minggu depan dia harus membuat candle hijau dan bisa tutup di atas 278 280, berarti ada bullish angle pink dan akan naik ya. Dan ini bisa ditarik juga, dia nantinya membentuk dari sini aja ya. Nih, dia lower high kalau memang terkonfirmasi. Jadi dia nggak boleh minggu depan tuh turun dari 250. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 4040, menguat 0,24%. Kalau dilihat transaksi asing terus masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA hari Jumat diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA ini masih kuat aja ya, padahal sempat jebol juga ya EMA 20-nya, tapi ditarik naiknya. Memang 3.800 tuh supportnya. Kalau dia jebol itu ya berarti dia arahnya downtrend. Memang ada sandaran di 3.600, tapi kemungkinan akan bola dead cat bone. Tapi ternyata dia bertahan di atas 3.600 karena memang naik turunnya MDK ini kan 100 poin. Tapi saya biasanya membuat support resisten itu sekitar 200 poin dari support ke resisten. Nah, jadi seperti itu untuk MDK. Kalau dilihat ya perlu hati-hati sinyal doji di area resisten itu. Bisa aja dia besok kalau candle merah berarti potensi besar 3.800 dan bisa sampai 3.600 ya. Jadi kalau mau bagus dia minggu depan tuh harus kembali naik ya, nggak boleh lagi jebol 4.000. Tapi MDK ini keseringan membuat core yang panjang dari bawah ke atas ya. Kalau tahu seperti itu karakternya ya jangan beli di harga tertinggi, mending beli nawar di bawah-bawah support, mungkin 2 sampai 3 tick di bawah support, coba nawar. Kalau dia tetap
tutup di bawah support ya cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk MDKA ini saham sudah strong uptrend ya, arahnya masih ke atas, targetnya 4.200. Langsung saja ke saham keempat, ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1.340. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sepertinya juga sudah membuat swing low-nya nggak di 1.200 tapi di 1.300. Ini kelihatan yang penting jangan pola dead cat bond. Kalau dia pola dead cat bond yang baru beli di harga 1.340 ya cut loss kalau dia tutup di bawah 1.300 karena berpeluang ke 1.200. Nah di 1.200 itu nanti akan ada pantulan, mending cut dulu baru beli di bawah, dia mantul 2-3% bisa ketutup cut loss yang sebelumnya ya. Jadi seperti itu kalau dilihat. Untuk Pegas ini sahamnya strong downtrend, dan kalau dilihat EMA 20-nya juga melengkung ke bawah, EMA 60-nya juga melengkung ke bawah. Jadi kalau mau konfirmasi dia harus naik 1.400. Kalau di atas 1.400 ada peluang untuk Pegas uptrend. Nah ini bisa aja dia bermain nanti di area 1.300 sampai 1.400. Tektokan aja di area ini. Jadi apakah masih bisa beli? Ya hitung aja risk rewardnya seperti ini. Tarik cut lossnya di bawah 1.300 bisa di 1.370 atau 1.375, itu 4%. Target profitnya itu 4% juga. Nih risk rewardnya 1:1 ya. Jadi seperti ini strateginya kalau mau beli Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas walaupun masih dead cross, tapi peluang golden cross kalau Senin kembali rebound. Dan bagusnya kalau bisa tutup di atas 1.400 untuk Pegas karena sudah di atas EMA 20-nya. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,82% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT juga didistribusi nih. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT membentuk candle opening star. Jadi ada peluang dia turun dulu hari Senin. Walaupun memang koreksinya belum kecil. Ini bukan di 860 lah, 850. Jadi ini ada peluang dia nutup gapnya dulu. Karena ada gap menganga ya, satu candle merah habis itu bisa kembali rebound. Yang penting BRPT nggak turun dari 840 toleransinya. Kalau dia tutup di bawah 840 bisa di 835, 830 ya jual aja. Atau kalau dia menyentuh ya udah jual dulu. Nanti tunggu aja di 800. Peluangnya ya ke 800 kalau dia jebol 840. Tapi kalau saya lihat BRPT yang penting lah ya, ISG bullish minggu depan bisa break 6.740 sampai 6.800. Paling BRPT itu satu candle lagi merah Senin langsung rebound ya. Jadi sepertinya tetap dipertahankan support 840 sampai 850 ini. Walaupun memang BRPT di bawah EMA 200-nya garis merah ini. Tapi MACD-nya juga lihat mulai mengarah ke atas kan, membentuk golden cross, barca di atas juga terbentuk dan koreksi volume kecil. Tapi kemungkinan bisa menutup gap dulu di 850 sampai 845-nya ini. Ini kan dia sudah ada indikasi bullish divergent, indikator naik, sahamnya turun. Kalau break 900 ya ada peluang targetnya kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang dapat sentimen negatif karena dilarang ekspor dan terkoreksi 0,76% ke harga 1.950. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin memang dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam memang masih didistribusi. Kalau dilihat selama seminggu memang distribusi ya, tapi lumayan juga ada perlawanan untuk Antam. Semoga aja ada pantulan minggu depan. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal Antam, terlihat harga nikel all time high ya. Jadi ya keterlaluan benar kalau Antam sampai nggak mampu naik minggu depan. Dan ini sudah terkonfirmasi pola symmetrical triangle, target kenaikan 1725. Nah, masih jauh nih ya, potensi upside-nya juga masih dari harga sekarang 5% ya. Kalaupun retest ya paling retest ini aja nikel. Jadi menarik nih. Apakah Antam ada peluang mantul? Sepertinya bisa. Bukan situ ya di sekitaran inilah. Nah dia retest ini mungkin bisa ya di 1590 sampai 1600. Jadi masih nggak masalah, masih bagus. Kalau dia dari technical Antam, memang Antam sudah ada perlawanan ya. 2 hari
dia dibawa turun. Tapi kalau saya lihat Antam kan bukan dari dalam, faktor eksternal karena dilarang ekspor, seperti halnya batu bara sebelumnya dilarang ekspor turun tapi kemudian diangkat lagi karena memang masih bagus dan terlihat setelah dibuka ekspor langsung mulai rebound. Antam bisa aja nanti kebijakan pemerintah kembali buka dengan syarat kayaknya seperti itu ya bisa aja rebound. Jadi 1800 itu supportnya yang jangan sampai dijebol lah, 1800, karena ya akan semakin turun lebih dalam dan harus kalau bisa Senin Antam naik ke atas 2000, titik aman pertamanya ya, dia harus naik ke 2000. Nah kalau dia udah naik ke 2000 aman Antam. Bisa aja dia konsolidasi di range harga supportnya 2000 dan resistennya 2200. Jadi tektokan aja di area ini sebelum naik lebih tinggi. Yang penting kalau misalnya Bapak Ibu ada beli saat di atas 2000, asalkan dia nggak turun ya tetap hold. Kalau dia turun ya jual dulu, berpotensi dia 1800. Nah seperti ini gambarannya untuk target gerakan Antam. Sepertinya tetap bertahan Antam. Jadi setelah 2200 jebol, karena ini naik turunnya sekitar 400 poin, dia konsolidasi. Sebelumnya dia konsolidasi di range harga support 2200 dan resisten 2600, dan sekarang dia konsolidasi sepertinya di 1800 sampai 2200. Jadi 400 poin. Kalau seperti ini kan dulunya, nah sekarang dia seperti ini. Antam ini harga pertengahan, rawan juga, tapi kalau saya lihat Antam bertahan. Tetap kemungkinan juga sebulan 2 bulan ke depan dia bergerak di area ini. Kalau dia bisa break 2200 itu bagus. Cuman sepertinya tetap bertahan support 1800 untuk Antam. Turun dari itu jual kalau baru beli di harga sekarang, atau beli buy on support kemarin ya. Kalau dia candle merah hari Senin jual aja, profit taking sedikit pun, profit 3% 2% jual aja dulu, nanti dikasih kesempatan potensi dia turun dulu. Jadi seperti itu ya untuk Antam. Memang dia kondisinya downtrend, kalau pola ascending triangle-nya ini sudah tercapai juga, nah nggak ada yang masalah kan, tinggal nunggu kemana ya arahnya. Memang sekarang udah nggak best buy karena naik turunnya juga sudah nggak seimbang, karena dia ada resisten terdekat 2000. Jadi seperti itu untuk Antam, sudah mulai bisa diperhatikan lagi kalau Bapak Ibu yang mau coba upwards down. Cuman ya harus siap kalau dibawa turun lebih dalam ya cut loss lagi. Kalaupun mau disimpan jangka menengah ya silahkan, atau setahun ke depan. Tapi kalau saya lihat kemungkinan Antam bertahan di 1800. Jadi seperti itu untuk Antam, tapi disclaimer on ya, analisa juga bisa salah, tergantung market. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Inco yang hari ini ditutup menguat 0,21% ke harga 4.770. Kalau dia transaksi asing, hari ini net sell, tapi 2 hari kemarin dia mulai net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco masih didistribusi. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu, Inco ya ada perlawanan akumulasi. Memang satu broker distribusi si CC, tapi ditampung oleh Ajat, AI, BK, CSZP. Jadi broker asing yang nampungin. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke teknikalnya. Inco dapat sentimen negatif juga, itu langsung drop, tapi kemudian dia mau bentuk candle inside bar, candle doji, dan ada gap nih ya. Tapi nggak masalah, gap ini ditinggal, dan peluangnya Inco potensi masih bisa uptrend ya. Ini kan terlihat juga. Ini udah di breakout lagi, trend line downtrendnya dalam waktu 2 hari aja dia memang jebol, tapi false breakdown dia naik lagi. Jadi apakah menarik Inco, dan bagusnya lagi kalau hari Senin langsung lanjut tutup di atas 4.800 untuk Inco. Bisa jadi ini triple bottom atau ya 1 2 3 4 nih, dan dia break nih. Nah tinggal tunggu aja di 4.800. Jadi harusnya aman ya. Jadi 4.500 nih jadi support kuat Inco. Jebol itu jual aja, berarti pola dead cat bone dan dia bisa turun lebih dalam. Kalau baru beli di harga sekarang ya atur aja strateginya, tapi udah menurut saya ketinggalan. Kemarin harusnya beli buy on breakout, nekat aja. Kalau dia tutup di bawah ya cut loss, dan ternyata dia naik ya. Jadi seperti itu. Kalau mau Inco sabar, tunggu dia confirm breakout 4.800 baru buy. Kalau dia turun 4.800 jual aja. Tapi kalau saya lihat ini bisa confirm breakout ya, pola ascending triangle-nya ini. Di arahnya akan uptrend, atau pola seperti ini juga bisa. Dia turun dari pola downtrendnya. Jadi udah apakah valid ya? Kalau confirm breakout 4.800 valid, Inco bisa kembali uptrend. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini ditutup menguat 1,81% ke harga 1.400. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy, memang hari Jumat dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS hari Jumat diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS juga luar biasa ya. Ini gambaran
saran saya dulu ya, dia kemungkinan kan mantul di 1200 tapi nggak nyampe 1200, di 1250 dan naik. Jadi ini apakah aman? Aman. Yang penting dia nggak candle merah lagi. Bagusnya lagi kalau hari Senin langsung lanjut 1450. Kalau nggak ya bisa aja dia konsolidasi di area ini. Nah, dia konsolidasi. Dan ini harga pucuk yang nggak ideal kalau baru beli. Kalau kemarin nekat beli buy on support tinggal cut loss 1200 ya bisa. Kalau sekarang ya udah nggak ideal ya. Tunggu aja, wait and see. Pasti dikasih kesempatan masuk kok. Jarang, karena saham tuh pasti ada naik turunnya. Nah, nunggu dia koreksi baru beli. Misalnya dia koreksi 2-3 hari ke depan ke area 1300 1250 bisa buy. Tinggal cut loss kalau dijebol 1200. Ya semoga aja nih valid, dia membentuk candle bullish engulfing dan kembali uptrend untuk TINS. Seperti itu untuk TINS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan ada kelas lagi ya, mungkin di akhir bulan Januari. Nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry, exit, TP, dan harus CL ya untuk scalping, dan juga menganalisa bandarmologi. Dan kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram ataupun bisa DM aja. Dan juga yang mau cuman rekomendasi harian bisa join di trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.